Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Siska Alicia Parma. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang asam nukleat dan metabolisme. Nah, tentang asam nukleat ini saya yakin bahwa ini bukan hal yang baru lagi ya. Di genetika kita bahas, di biologi sel kita bahas, gitu ya. Nah, untuk kali ini sebenarnya kita akan fokus ke metabolisme si asam nukleatnya, tepatnya purin dan pirimidin. Nah, tapi terlebih dahulu kita gali dulu tentang konsep dan struktur dasar asam nukleat agar kita memiliki pemahaman yang sama. Oke. Nah, nukleotida merupakan monomer ya dari si asam nukleat. Jadi asam nukleat itu adalah polimernya, sedangkan monomernya disebut dengan nukleotida. Nah, setiap nukleotida itu terdiri dari basa nitrogen, gula, dan fosfat. Nah, basa nitrogen tadi ya dari si DNA itu terdiri dari adenin, guanin, dan pirimidinnya adalah sitosin dan timidin. Sedangkan pada RNA dia memiliki adenin, guanin, dan sitosin. Tapi urasil ya, urasil merupakan pengganti dari si timin. Jadi kalau pada RNA tuh nggak ada timinnya, yang adanya adalah urasil. Nah, kalau DNA yang memiliki gula adalah deoksiribosa, sedangkan RNA adalah gulanya adalah gula ribosa. Apa ya arti dari deoksiribosa? Nah, ini mungkin bisa direview kembali ya, arti dari deoksiribosa. Nah, di mana dari struktur gula pentosanya dia mengalami kehilangan satu gugus oksigen, terutama pada yaitu pada C kedua ya. Jadi C kedua tidak ada oksigen. Nah, kemudian polinukleotida ya seperti DNA dan RNA itu secara linear dia nukleotidanya terhubungkan oleh ikatan fosfodiester. Oke. Nah, dari segi struktur kita bisa lihat di sini. Nah, inilah dia tadi ikatan ada fosfodiester di sini dan ada ikatan hidrogen antara basa nitrogen pada DNA ya. Kemudian berikutnya kita bisa fokus lihat ke sini, ada nukleotida, ada nukleosida. Apa sih bedanya? Gitu. Jadi ini juga konsepnya yang harus duduk ya tentang nukleotida dan nukleosida. Nah, di mana kalau kita lihat di sini tadi kita bahas bahwa nukleotida itu terdiri dari ya gula, basa ya dan fosfat. Nah, sekarang kalau dia hanya terdiri dari basa dan satu buah gula, maka dia disebut nukleosida tanpa fosfat. Ya, itu adalah nukleosida. Nah, kalau dia memiliki satu fosfat saja, seperti di sini, nah, kalau satu fosfat saja, maka disebutnya adalah nukleosida monofosfat. Kita kenal dengan NMP. Nah, kalau ada dua fosfatnya, maka disebut dengan nukleosida difosfat. Oke. Nah, kalau fosfat ada 3, baru nukleosida trifosfat. Nah, siapa saja yang dimaksud dengan ini? Ya, baik komponen penyusun DNA ataupun komponen penyusun RNA. Kalau pada komponen penyusun DNA, kita bisa lihat kita tinggal menambahkan depannya adalah D. Ya, kenapa D? Karena dia deoksi. Ya, deoksinukleosida monofosfat. Deoksinukleosida difosfat. Gitu seterusnya. Oke. Sekarang kita lanjut ke basa nitrogen. Nah, di mana basa nitrogen ini kita kenal dengan dua kelompok ya, yaitu purin dan pirimidin. Nah, untuk purin sendiri, untuk struktur purin sendiri seperti ini kurang lebih. Jadi khas dari purin itu biasanya punya 2 cincin, sedangkan si pirimidin hanya 1 cincin. Oke, nah purin sendiri ada adenin, ada guanin, ada kalau pirimidin ada sitosin, kemudian ada timin dan urasil untuk RNA. Nah, dari strukturnya kita bisa lihat bahwa basa ini memiliki atom C, atom N gitu ya. Nah, yang menyusun strukturnya masing-masing. Nah, ternyata setiap struktur ini memiliki sumber gitu ya. Sumber dari mana dia berasal. Kita bisa lihat di sini bahwa N1 di sini. Jadi kalau dibuatkan nomor cincinnya di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, N1 ini berasal dari N-nya aspartat, asam amino aspartat. Kemudian nomor 2 ini ya, ini adalah tambahan berasal dari formil ini ya. Formil folat ya.
formal tetrahydrofolat. Nah, kemudian yang ketiganya adalah glutamin, berasal dari glutamin N-nya. Nah, 4 ini C, 5 ini juga C, yang semuanya berasal dari glisin. N-nya adalah dari si glisin. Sedangkan nomor 6, C-nya berasal dari CO2. Nah, N nomor 8 juga berasal dari formal tetrahydrofolat. Nah, sedangkan 9 itu berasal dari glutamin. Nanti si basa inilah yang terikat dengan ribosa fosfat, gitu ya. Sehingga nanti kita sebutlah dia dengan nama nukleotida, seperti itu. Oke, nah ini adalah bentuk lain dari pirimidin dan purin. Ya, ada beberapa pirimidin dan purin yang dikenal tidak umum, seperti metilsitosin, hidroksimetilsitosin, kemudian dimetil adenin, kemudian 7 metilguanin. Nah, kemudian lainnya, struktur yang juga berasal dari pirimidin dan purin ini seperti hipoksantin, santin, asam urat, gitu ya. Begitu juga ini nih yang terakhir nih, yang saya yakin semua orang kenal ya dengan ini, kafein, gitu ya. Kafein itu namanya adalah trimetilsantin. Itu dia si kafein. Oke, sekarang kita lanjut ke metabolisme asam nukleik. Metabolisme tentunya terdiri dari yang namanya sintesis dan oksidasi, gitu ya, atau sintesis dan degradasi lah, gitu, pembentukan dan perombakan. Nah, untuk tahap pertama ini kita jelaskan dulu tentang sintesis. Ya, oke. Pada slide ini kita sudah lihat bahwa ini adalah sintesis dari purin, di mana sintesis purin ini memiliki 3 proses, gitu ya. Ada 3 proses yang ikut berkontribusi untuk pembentukan dari si purin ini. Nah, yang pertama adalah sintesis dari senyawa intermediat yang amfibolik, ya, yang disebut dengan sintesis secara de novo. Kemudian ada sintesis yang berasal dari fosforilasi dari si purin. Nah, kemudian yang terakhir adalah fosforilasi dari nukleosidanya si purin. Nah, jadi ini ada 3 jalan untuk pembentukan purin. Ingat, purin adalah adenin dan guanin. Nah, dari gambar sebelah sini kita juga bisa lihat bahwa prekursor pertama untuk jalur sintesis de novo itu adalah ribosa 5-fosfat. Ya, ribosa 5-fosfat dengan tambahan ATP dia akan membentuk PRPP. PRPP bereaksi dengan glutamin dengan serangkaian reaksi di dalamnya dengan tambahan glisin, kemudian ada ATP, ada formal tetrahydrofolat, ada glutamin, ATP lagi, CO2, aspartat, dan formal tetrahydrofolat lagi, maka dia akan membentuk IMP, inosin monofosfat. Nah, inosin monofosfat ini tergantung nih apakah dia akan ditambah oleh aspartat atau ditambah oleh glutamin. Kalau ditambah dengan aspartat dan memakai energi dari GTP, maka dia akan membentuk AMP. AMP akan membentuk ADP. Dapat penambahan 1 fosfat akan menjadi ADP. Nah, ADP akan membentuk tambahan 1 fosfat, maka dia akan membentuk ATP. Oke. Nah, sedangkan kalau IMP tadi mendapat penambahan glutamin dan ATP, maka dia akan membentuk GMP, guanosin monofosfat. Nah, guanosin monofosfat dengan 1 fosfat menjadi GDP. Nah, GDP menjadi GTP. GTP dan ATP akan menjadi komponen penyusun RNA, basa penyusun untuk RNA. Nah, sedangkan untuk DNA bagaimana gitu ya? Nah, untuk DNA maka dia harus mengalami proses yang namanya ya deoksigenasi dulu ya. Nah, maka si ADP gitu ya akan mengalami proses deoksigenasi sehingga dia kehilangan 1 oksigen sehingga dia menjadi DADP. Begitu juga kemudian dia akan menjadi DATP. Nah, begitu juga dengan si ini ya, si GDP ya. GDP juga akan mengalami menjadi DGDP dan baru menjadi DGTP. Begitu kurang lebih. Nah, jadi yang kita ceritakan barusan itu adalah proses atau mekanisme yang disebut dengan de novo, jalur de novo. Sintesis purin dengan jalur de novo. Oke. Nah, umumnya sintesis purin secara de novo ini terjadi di hati ya.
di sel hati. Nah, kemudian nanti dia akan nitrogen, sedangkan basa nitrogen dan nukleosidanya kemudian akan ditransfer ke jaringan lainnya melalui sel darah merah. Nah, tahapannya sebenarnya dari yang kita ceritakan di awal overview tadi, yaitu pertama adalah sintesis inosin monofosfat. Tadi yang disebut dengan IMP. Nah, berikutnya adalah sintesis adenosin monofosfat. Nah, ini yang AMP. Terus berikutnya adalah sintesis guanosin monofosfat, GMP. Nah, barulah GMP dan AMP mengalami fosforilasi sehingga dia bertambah fosfatnya menjadilah dia ATP dan GTP. Nah, kurang lebih sebenarnya inilah tahapan dari sintesis de novo itu. Nah, ingat, yang perlu paling diingat dari proses sintesis ini adalah pertama terjadi di mana? Tadi di hati ya, di hati. Kemudian prekursornya apa? Yang kedua prekursornya apa? Ya, prekursornya adalah ribosa 5-fosfat. Tuh. Nah, kemudian dengan ATP ya, dengan ATP. Ribosa 5-fosfat dan ATP dan membentuk PRPP. Nah, itu yang perlu diketahui. Kemudian apakah dia membutuhkan asam amino? Iya, asam amino apa saja yang utama dia butuhkan? Ada yang dia butuhkan tadi ada glutamin. Kemudian dia membutuhkan aspartat, gitu ya. Jadi dia butuh glutamin dan aspartat. Nah, dia juga membutuhkan namanya formil tetrahidrofolat. Jadi sangat penting folat. Mungkin sering ya mendengar kata asam folat dan seterusnya. Lihat di sini perannya. Ada perannya kelihatan di sini. Jadi tadi kita butuh glutamin, saya ulangi glutamin, aspartat, glisin gitu ya. Nah, tetrahidrofolat. Nah, kemudian ada ATP dan sejumlah kofaktor lain seperti magnesium di sini, dia membutuhkan magnesium. Oke, dan apa hasil akhirnya? Nah, ini bertahap pertama nih. Berapa langkah ini ya kira-kira ya? Nah, kita bisa lihat nih nomornya nih. Ada 11 langkah. Ini nggak usah dihafal ya. Jadi saya bilang yang perlu diingat adalah tempatnya di mana, prekursornya apa, yang dibutuhkan apa saja, dan hasilnya apa. Nah, sekarang tahapannya. Tahap pertama adalah pembentukan IMP, sehingga ribosa 5-fosfat akan membentuk IMP. Ini dengan 11 langkah, dengan sejumlah tambahan. ATP, glutamin, glisin, gitu ya, itu yang dia butuhkan. Nah, berikutnya, apakah sudah selesai sampai IMP? Belum, gitu ya. Nah, langkah berikutnya adalah IMP membentuk, yang berikutnya adalah membentuk AMP. Ini langkah 12 dan 13. Tuh. Kemudian IMP juga membentuk GMP. Oke. Jadi totalnya sampai terbentuk AMP dan GMP itu ada 15 langkah. Oke. Nah, selanjutnya tadi ya, reaksi terakhir adalah reaksi fosforilasi dari AMP dan GMP. Nah, ini AMP akan mendapat penambahan fosfat maka menjadi ATP, adenosin trifosfat. Kalau guanosin monofosfat mendapat penambahan 1 fosfat maka menjadilah dia guanosin trifosfat. Begitu seterusnya. Nah, selesailah jalur salvage. Jalur de novo ya, sorry. Kita udah mau masuk ke salvage aja. Jalur de novo. Oke. Nah, yang kedua, jalur untuk pembentukan purin ini disebut dengan jalur salvage. Salvage ini juga disebutnya jalur penyelamatan, gitu ya. Di mana konversi dari si purin itu terjadi karena ini ya ribonukleosidanya sendiri. Nah, ini mengalami reaksi perubahan menjadi mononukleotida, gitu ya. Mononukleotida melalui jalur salvage ini. Oke. Dan kelebihannya jalur salvage ini less energi ya, jadi tidak membutuhkan energi yang banyak seperti jalur de novo yang tadi panjang, banyak ATP yang dibutuhkan, banyak asam amino juga yang dibutuhkan, butuhnya faktor lain yang juga dibutuhkan. Nah, sedangkan untuk jalur salvage ini tidak. Ya, yang paling penting dari jalur salvage ini adalah adanya PRPP ya. Jadi ada purin yang bebas, kemudian ada PRPP. Nah, contoh di sini pertama ada adenin. Jadi adenin ya ada free base, bahasa yang bebas. Adenin akan bereaksi dengan PRPP
Oke. Kemudian dia akan membentuk AMP. AMP ya akan membentuk adenosin. Nah, ini yang nukleosidanya yang adenosin. Nah, begitu juga dengan hipoksantin. Jadi hipoksantin adalah free base, kemudian dengan PRPP, bereaksi dengan PRPP membentuk IMP. IMP juga bisa membentuk AMP. Nah, gitu. Jadi jalurnya dia bisa dari IMP. Karena IMP tadi bisa dua-duanya ya. Nah, IMP juga bisa ke membentuk GMP. Nah, kalau dia berasal dari guanin gitu ya, free base-nya adalah guanin. Nah, guanin dengan PRPP akan membentuk GMP, ya GMP, kemudian akan membentuk guanosin. Nah, dari mana asal free base ini? Berasal dari diet kita, dari makanan kita juga bisa. Oke. Nah, ini tadi juga sama ya dengan jalur tadi, salvage tadi, di mana kita butuh adenin, kemudian kita butuh PRPP, ya, dengan enzim adenin fosforibosultransferase, maka dia akan membentuk AMP. Hipoksantin akan membentuk IMP, guanin akan membentuk GMP. Nah, tadi sudah membahas tentang purin. Nah, sekarang kita lanjut ke pirimidin. Ya, nah pirimidin ini siapa ya? Mungkin bisa diingat nih. Pirimidin itu ada sitosin, kemudian ada urasil, ada timin. Kenapa sih di DNA adanya timin, di RNA adanya urasil? Itu harus kita bisa jawab di sini ya. Oke. Nah, pertama kita bisa lihat bahwa struktur dari pirimidin lebih sederhana dibandingkan dari struktur ya purin gitu ya. Nah, di mana si pirimidin, nah ini cincinnya ada satu ya. Nah, N1 di sini, N1 C kemudian C456 dan N pertama ini berasal dari aspartat. Kemudian C kedua berasal dari CO2 dan N ketiga berasal dari glutamin. Nah, lagi-lagi utamanya adalah glutamin dan aspartat. Nah, begitu pentingnya glutamin dan aspartat ini dalam pembentukan purin dan pirimidin kita. Nah, artinya sangat penting untuk DNA kita juga, gitu ya. Nah, jalurnya ada jalur de novo dan jalur salvage. Itu ada dua jalur. Sama seperti tadi, yaitu de novo dan salvage. Nah, jalur de novo yang kita bisa lihat di gambar ini, di mana kita bisa lihat glutamin dengan CO2 dengan 2 ATP akan membentuk karbonmoil fosfat. Nah, ya, dengan penambahan PRPP. Karbonmoil fosfat, kemudian dengan tambahan aspartat membentuk orotan, kemudian tambah PRPP lagi membentuk UMP, urasil monofosfat. Ya, uridin ya, uridin monofosfat. Nah, membentuk uridin difosfat. Nah, kalau uridin difosfat ini ya, uridin difosfat mengalami reaksi ini ya, deoksigenasi atau lebih tepatnya kita sebut dengan reduktasi gitu ya, reduktasi, maka dia pakai enzim ribonukleotida reduktase RR ini. Ribonukleotida reduktase membentuk DUDP, deoksiuridin difosfat. Begitu seterusnya. Kemudian UDP ini akan bisa menjadi UTP karena mendapat reaksi fosforilasi ya, menjadi uridin trifosfat. Nah, uridin trifosfat menjadi komponen untuk RNA. Kemudian dengan penambahan glutamin, uridin akan menjadi sitidin. Nah, sitidin trifosfat. Maka juga menjadi komponen untuk RNA. Nah, kemudian tadi udah ya untuk komponen DNA di sini. Kalau komponen DNA DUDP ya, tapi DUDP itu lanjut prosesnya. Dia akan menjadi DUMP ya, hilang satu fosfatnya di sini malah. Kemudian berikutnya DUMP akan menjadi DTMP ya. Jadi dia akan mengalami reaksi di mana adanya penambahan metilen tetrahidrofolat ya. Kemudian dia akan berubah si U menjadi T di sini, timidin ya, deoksitimidin monofosfat. Oke. Nah, berikutnya barulah dia menjadi DTDP. DTDP menjadi DTTP. Baru komponen untuk DNA itu adalah timin gitu.
Nah, kalau dari CTP di sini kita bisa lihat CTP jadi CDP, CDP mengalami reaksi reduksi menjadi DCDP, deoksi gitu ya. Kemudian dia bisa menjadi DCTP, kemudian komponen dari DNA. Nah, DCDP juga bisa dirubah menjadi urasil. Urasil juga kembali bisa menjadi DTMP, timin gitu ya, dan seterusnya. Gitulah kurang lebih reaksi dari de novo pathway untuk pirimidinnya. Oke, ini juga sama seperti tadi. Nah, ini jalurnya yang lebih kompleks. Kita bisa lihat di sini, ya. Intinya kita ada berapa langkah ini? Ada 9 untuk sampai membentuk CTP dan ada 12 untuk sampai membentuk TMP. Oke, dan perlu ingat seperti tadi, yang perlu diingat pertama di mana terjadi, kemudian ini terjadi di hati ya. Yang kedua prekursornya apa? Nah di sini prekursornya adalah CO2, glutamin dan ATP, membentuk karbamil fosfat. Kemudian prekursornya inilah nanti yang akan mengawali reaksi serangkaian reaksi ini. Dalam prosesnya butuh apa saja? Seperti tadi, dia butuh PRPP, kemudian selanjutnya dia juga butuh ya ada glutamin, ada metilen tetrahidrofolat. Ini yang dia butuhkan. Oke. Sedangkan jalur salvage sama berasal dari free base. Nah, di mana urasil atau sitosin ataupun timin, mereka akan mendapat penambahan. Kalau urasil dan sitosin mendapat penambahan ribosa 1 fosfat membentuk uridin atau sitidin. Sedangkan timin ya mendapat penambahan deoksi ribosa 1 fosfat karena dia adalah untuk DNA, maka deoksi ribosa 1 fosfat membentuk imidin. Ini jalur salvage. Lagi-lagi salvage ini akan mengurangi penggunaan energi. Oke. Selanjutnya materi kita adalah tentang degradasi purin dan pirimidin. Nah, untuk purin sendiri kalau didegradasi ya terjadi di hati juga ya, tempat terjadi di hati. Apa yang dibentuk di ujungnya? Kamu bisa lihat di sini. Ujungnya adalah asam urat. Jadi boleh kita sebut bahwa degradasi dari purin itu adalah pembentukan asam urat. Dari mana asalnya? Ini dia. Guanosin ya, GMP menjadi guanosin, guanosin menjadi guanin, guanin untuk santin, santin untuk asam urat. Begitu juga seterusnya untuk AMP. Jadi kalau kita makanan kita mengandung banyak purin gitu ya, maka yang terbentuk banyak adalah asam urat. Nah, asam urat akan dibawa melalui urin. Kalau jumlahnya normal, maka dia akan dibuang melalui urin kita. Kalau banyak, maka dia akan menumpuk di persendian-persendian. Nah, itulah menjadi penyakit yang disebut dengan arthritis gout gitu ya. Dan perlu juga dilihat di sini bahwa di sini ada gambaran allopurinol, stop gitu ya. Nah, yang di stop oleh allopurinol ini adalah ini ya kerja dari santin oksidase. Karena santin oksidase itu adalah enzim yang akan mengubah hipoksantin menjadi santin atau santin menjadi asam urat. Jadi kalau ini kita stop di sini maka asam urat tidak terbentuk. Nah, itulah tugas dari allopurinol. Nah, kalau allopurinol ini mungkin kamu kalau orang tuanya atau saudaranya siapa yang sakit asam urat, coba lihat obatnya. Nah, kemungkinan besar itu adalah allopurinol. Oke, sedangkan degradasi dari pirimidin sendiri kita bisa lihat di sini bahwa hasil degradasi si pirimidin itu beda ya, bukan asam urat hasilnya ya. Jadi kita bisa perhatikan bahwa konversinya itu akan menjadi CO2, H2O dan NH4 gitu ya. Oke, ini beberapa disease dan disorder yang ada pada metabolisme asam nukleat. Ya. Tadi saya sebutkan ada gout, gitu ya. Gout ini sakit asam urat. Nah, ada cancer, ada adenosine deaminase deficiency dan seterusnya. Oke, terima kasih. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.